Bab 3, Sorban Putih. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar dari batas kemampuan hambanya. Langit terlihat sudah mulai gelap, pertanda sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Bersamaan dengan itu rintik hujan juga terlihat sudah mulai berjatuhan siap membasahi bumi. Hal itu disyukuri oleh seorang gadis yang sedang menangis terisak menumpahkan semua air mata yang sempat ia tahan beberapa waktu lalu. Berpikir setidaknya jika hujan turun suara isakan yang ia keluarkan akan tersamarkan oleh derasnya hujan. Dan ya sepertinya langit memang sedang berpihak kepadanya. Karena saat ini hujan benar-benar turun dengan deras. Saat ini ia sedang berada di sebuah gazebo di belakang aula yang tempatnya sedikit tertutup karena gedung aula yang begitu besar dan banyaknya pohon di sekitaran aula. Terlihat sepi karena memang saat ini para santri sudah mulai berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat maghrib. Hal itu diwajibkan kepada para santri dan jika ketahuan bolos akan mendapat hukuman dari staf yang ditugaskan untuk mendisiplinkan para santri. Tapi Cila tak peduli, saat ini ia benar-benar sangat sedih dan ingin menyendiri. Bayangan bagaimana kedua orang tuanya bertengkar, saling mencaci maki, dan tak jarang beberapa perabotan rumah juga rusak akibat pertengkaran mereka. Dari kejauhan seorang pria bergamis krim dengan sorban putih khasnya berjalan keluar dari aula setelah mengecek perkembangan terbaru aula setelah direnovasi. Langkahnya yang tadi ingin menuju masjid karena waktu salat maghrib sebentar lagi akan datang terhenti. Walaupun hujan begitu deras namun tak mengganggu pendengarannya untuk dapat mendengar suara isak tangis yang begitu pilu dari arah gazebo yang terletak beberapa meter dari tempat ia berdiri sekarang. Ia menajamkan lagi penglihatannya dan melihat seorang wanita yang duduk sendiri di sana dan sepertinya ia memang terlihat sedang menangis. Astagfirullah, siapa itu? Mengapa dia menangis? Jika itu santri bukannya waktu maghrib sebentar lagi. Batinnya bertanya. Khawatir melihat wanita itu hanya sendiri sementara hari semakin gelap, ia berinisiatif untuk berjalan mendekat ke arah gazebo meski nanti bajunya akan basah terkena air hujan. Tapi tak apa pikirnya, karena jika ia pergi pun ia akan resah karena wanita itu berada di tempat yang sepi. Assalamualaikum. Lelaki itu memberi salam saat telah sampai di hadapan gadis itu. Namun setelah menunggu beberapa saat tak kunjung ada jawaban, mungkin karena wanita ini terlalu larut dengan tangisnya dan mungkin juga karena hujan yang sangat deras meredam suaranya. Login, Assalamualaikum. Ucapnya lebih keras sambil mengetuk tiang gazebo, karena tak mungkin untuk menyentuh wanita yang baginya bukan mahram. Wanita di hadapannya terlihat terkejut atas kehadirannya, dan dengan cepat wanita itu menghapus air mata yang tersisa di kedua pipinya dengan punggung tangannya. Sementara itu Cila yang sudah menghapus air matanya tahu bahwa yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Ustadz Izam yang tak lain adalah anak dari Syekh Abdurrahman yang sempat kepergok ia tatap minggu lalu. Ustadz Izam pun sama kagetnya saat menyadari ternyata wanita yang ada di hadapannya ini adalah wanita yang ia lihat di aula minggu lalu. Wanita yang menarik perhatiannya, yang membuat ia tak tahan untuk tidak melirik dan mengaguminya, dan berdampak pada hilangnya 2 juz hafalan Al-Qurannya. Bagaimana tidak Cila memang memiliki wajah yang sangat cantik, hidung mancung, mata coklat yang indah, pipi dan bibir tipis yang merah alami, dan juga kulit putih yang terlihat bersih dan sehat. Seberat apa kiranya masalah yang dihadapi wanita ini sampai matanya sudah bengkak begini? Pikir Ustadz Izam setelah sekilas melihat kedua mata wanita itu yang sudah membengkak sembab. Waalaikumsalam Ustadz. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Cila menjawab dengan sesegukan. Ia menunduk malu karena ia yakin pasti sekarang matanya sudah sangat sembab dan wajahnya pun pasti sudah memerah. Kamu ngapain di sini sendirian? Kamu santri kan? Mengapa belum ke masjid? Tanya Ustadz Izam beruntun dengan menatap ke arah lain, karena ia tetap harus menjaga pandangannya. Cila gugup, itu Ustadz ini saya mau ke masjid. Jawab Cila singkat karena tak mungkin ia menjelaskan alasan ia ada di sini.
Sebenarnya Izam penasaran siapa sebenarnya gadis di hadapannya ini. Nama kamu siapa? Tanyanya tak tahan menahan rasa ingin tahu tentang gadis di hadapannya ini. Cila menatap Ustadz Izam sebentar lalu menundukkan kembali pandangannya. Nama saya Neysila Ustadz. Jawabnya menyebutkan nama depan karena Cila hanya panggilan yang diketahui oleh orang-orang yang berada di dekatnya saja. Ustadz Izam terlihat mengangguk. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini tetaplah bersabar. Semua itu adalah ujian dari Allah, dan tak akan Allah berikan ujian kepada seorang hamba di luar dari batas kemampuannya. Tidak apa-apa jika kamu menangis, tapi jangan sampai kamu menyalahkan Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Allah mengujimu karena Allah sayang padamu, karena Allah memperhatikanmu dan karena Allah ingin semakin dekat denganmu. Cila terpaku mendengar nasihat dari Ustadz Izam. Hatinya bergetar, ucapan Ustadz Izam tepat sasaran. Ia jadi ingat dulu sering sekali ia mengatakan hidupnya tak adil, Allah tak menyayanginya dan prasangka buruk lain yang ia tujukan pada Allah. Bahkan sampai di titik di mana ia menentang Allah dengan tidak mendirikan salat ataupun memaki pada Allah. Astagfirullahalazim, saat ini Cila benar-benar merasa tertampar dengan nasihat Ustadz Izam. Melihat Cila yang seperti sedang memikirkan sesuatu setelah mendengar ucapannya, ia menghela nafas pelan. Sepertinya gadis ini memang sedang diuji oleh Allah. Dan lagi-lagi hatinya resah seperti bisa merasakan kesedihan yang terpancar di mata gadis di hadapannya ini. Sebentar lagi azan maghrib, sekarang kamu ke masjid. Tidak baik seorang perempuan menyendiri apalagi di tempat gelap seperti ini. Ucapnya yang baru tersadar saat ini ia hanya berdua dengan wanita yang bukan mahramnya di tempat sepi dan gelap pula. Mendengar itu Cila mengangguk masih dengan wajah yang menunduk. Baik Ustadz, terima kasih. Cila izin pamit, Assalam. Belum selesai berpamitan, Ustadz Izam kembali berbicara padanya. Tunggu, kamu pakai ini untuk melapisi hijabmu. Ia melepas sorban putihnya kemudian mengembangkan dan memberikannya kepada Cila. Cila diam tak mengerti menatap sorban di hadapannya, yang ada, hijabmu berwarna putih. Jika terkena hujan nanti pasti akan menerawang, makanya kamu pakai sorban saya untuk menutupinya. Jelas Ustadz Izam saat mengerti kebingungan yang tampak di wajah Cila. Cila terperangah. Ia bahkan tak berpikiran ke situ tadi. Oh baik Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamitnya gugup karena jantungnya yang berdetak sangat cepat. Ia melangkah dengan kain sorban putih yang melapisi hijabnya. Wangi parfum maskulin langsung tercium di hidungnya. Tak sadar ia menyunggingkan senyum bahagia. Melihat Cila berjalan menjauh, Izam tersenyum senang. Ia bingung mengapa perasaannya begitu bahagia hanya karena melihat gadis itu menerima dan memakai kain sorbannya. Waalaikumsalam, Neysila. Lagi, jantungnya berdetak tak karuan. Entah perasaan apa ini ya Rab, kumohon jika ia memang jodohku dekatkanlah, dan jika dia tidak jodohku, tolong jangan biarkan rasa yang ada dalam diri hamba ini melewati batas hingga menimbulkan dosa bagi hamba. Ucapnya berdoa dalam hati sambil memegang dadanya dan tak sadar kembali menyunggingkan senyum tipis, sangat tipis. Sepertinya lah banyak tersenyum hari ini.